Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua The Tau. Kali ini gue mau ngelanjutin tentang video gue yang kemarin, yaitu trik atau tips atau saran, ya semacam itulah untuk lu yang kemarin sempat ada juga yang nanya gue cara farming. Kan itu udah gue bikin tutorial atau tips yang pertama. Ini gue mau lanjutin lagi yang kedua. Nah, yang kedua ini tips farming gue yang masih gue jalanin sampai sekarang gitu. Ini karena paling apa ya, paling terpercaya lah cara farming seperti ini gitu, karena udah banyak itu gue bisa ngasilin uang tuh dari cara tani kayak gini. Nah, kita langsung aja ya. Oke, gue udah login sekarang nih. Gue bakal kasih lihat. Nah, ini cara tani gua. Ini cara apa ya? Sumber pendapatan gua lah, lebih tepatnya sumber pendapatan gua. Dengan inilah gue bisa beli, gue bisa muterin apa, bahkan gue bisa dapet uang, ya kan, dari cara ini. Ini level 40. Ini XP nya udah mementok biasanya. Ya nanti gue kasih tau lah gimana caranya kan. Nah, ini kenapa gue save di sini? Kenapa gue save di Haram? Di Haram ini buat restock. Karena potion 2000 itu ada di Haram, tower 40 juga ada di Haram. Ya lebih dekat lah di Haram gitu kan. Nah, dengan cara ini kita mau tani apa gitu? Tani apa sih yang bisa bikin gue beli item-item mahal, bisa gue bikin, atau mungkin orang emang sengaja nyari uang dengan game ini, itu tani apa sih sampai dia bisa apa sih bahasanya, menggantungkan pendapatannya di game ini gitu. Dia tani apa sih gitu? Di samping dengan tadi tips-tips tani gue yang sebelumnya, dengan yang ini juga bisa juga gitu. Tapi tani apa dengan cara yang level segini tuh apa gitu? Karena kalau 40 tadi di hobo, nah ini sekarang kita nggak di hobo nih, kita di markas. Coba kita lihat. Jadi kalau pakai chart 40 ini itu taninya itu kita tani CM guys. CM itu crack mine ya kan. Nih crack mine. Crack mine itu apa sih yang dicari? Crack mine itu yang dicari itu ore. Ore itu batu-batuan guys. Nah, batu ore itu kalau di game RF klasik ini itu harganya tuh gila juga. Mahal banget, karena jualnya itu satu paket, jualnya itu per paket. Nah, di sini gue bakal ngasih lihat hitungan paketnya kan ya, hitungan paketannya nih ya, gue bakal kasih lihat. Nah, ini hasil dari taninya nih, kayak ini T2, ini T1, ini T3. Nah, ini T3 kalau dijual satu slot per set, satu slotnya, satu set nih semuanya nih T3 nih, satu slot itu jadi 99 semua. Itu bisa dijual, dan itu lumayan. Dijual satu slot itu lumayan. Kalau emang lu nggak pakai ya, kalau emang lu niat pengen jual ya lu jual aja, dan pasti banyak yang nyari. Karena ini buat nempa guys. Ini buat nempa. Dan dicarinya tuh ya di sini, di ore, dicarinya tuh di ore. Perhiasan lah. Nah, ini tower. Ini tower yang tadi gue beli di Haram. Tower. Nah, ini make tori nih, dia tuh pakai like ruby sama teratopas ini. Dan ini dapatnya di mana? Ini dapatnya di sini juga. Jadi ya kita muter-muter di sini aja. Kita muter-muter di sini buat nyari item sama buat nyari, ya pokoknya di sini aja lah muter-muternya semua kan. Nah, di mana sih kita tani itu gimana? Nah, kayak gini guys. Gue bakal tunjukin. Tadinya itu kita farming ore itu bunuhin monster-monster yang ada di CM ini. Nah, monsternya itu level 40 itu
menurut gua itu ya drop maksimal lah, drop terbaik lah 40 ya kan. Nah cuma ada spotnya juga karena di sini ada 2 monster guys, ada yang laki ada yang perempuan. Kalau bahasa gampang itu ada yang laki ada yang perempuan. Kita bakal tunjukin yang mana yang laki mana yang perempuan. Nah ini juga ada yang lagi tani kan tuh. Nah dia pakai tower juga. Nah ini yang laki guys, Lazuar Januari ini laki. Nah kalau yang mati dia. Spell dia namanya spell Lazuardian nggak salah, itu perempuan. Nah kalau yang lu udah level 40, lu tuh farmingnya yang dropnya banyak itu spell Lazuardian, itu banyak dropnya. Nah nih tuh spell Lazuardian itu dropnya banyak. Kalau lu level 40 tuh dropnya bisa 3, 5 bahkan lebih. Kalau lu pakai premium atau mungkin lagi event drop rate itu bakal lebih dropnya. Nah tapi lu kalau ngekill yang laki, yang Lazuardian yang laki itu juga mungkinan kalau lagi dropnya ya bisa 3 bahkan lebih gitu, bisa 3 atau lebih dah. Namanya bertani itu lu jangan bilang cuma 3, jangan kayak gitu karena ini bakalan spawn terus lu kill lagi. Jadi ya lu di sini aja muter-muter tapi balik lagi. Nggak cuma lu ini sini dan lu mungkin bisa dirusuh sama orang gitu kan, lu mati dan mungkin nanti lu gue mati ya, mau nggak mau lu pas jalan lagi ke sini gitu kan. Ya situlah lu harus nikmatin game dari situ. Nikmatinnya apa? Nikmatinnya itu lu bakal kekumpul apa sih ini kumpulin nih, gue bakal kasih lihat ke lu ini yang dikumpulin guys. Nih ini paket ore itu ada 5 ya, 5 warna 1, 2, 3. Nah ini paket ore itu dijualnya itu yang dibilang paket, satu paket itu nih 1, 2, 3, 4, 5 1, 3 5 warna dan 3 dan 99 semua itu namanya satu paket nih. Gua ada yang udah maxnya. Nah ini dia nih, ini tuh satu paket. Nah ini dijual ke orang tuh per paket ini guys, dijual dan ini harganya lumayan. Nah tuh lihat tuh, gue baru sebentar di sini gue udah dirusuh lihat. Nah dia tuh pasti ngekill semua. Nah lumayan gue ambil dulu lah. Dia pasti ngekill semua. Nih tuh mati. Nah dimatiin. Nah di sini tuh towernya murah, nggak pakai tower 50 ya kan. Dan lu nggak susah nyari towernya itu, lu tinggal beli aja di Haram. Jadi kalau ini leduk ya tinggal belinya nggak susah, gampang gitu kan. Cuma ya resikonya kayak gini tuh, dirusuh, mati gue guys gitu. Nah ini itu paket ore ini bisa dipecah atau dijual. Nah gimana sih cara ngejual atau cara ngepecahnya? Gini, lu kalau paket ore itu ada 2 tipe farming. Yang pertama lu jual paketnya, lu jual paket ore ini, atau lu pecahin. Nih lu pecahinnya itu di sini nih, penampak ore lu pecahin. Dan kalau gue biasanya kalau pecahin itu nggak ada orang yang dengan triknya mungkin dia 3 atau 10 atau 50 terus sisanya berapa, setengah gitu. Kalau gue nggak. Kenapa gue nggak ngelakuin kayak gitu? Bukan karena gue nggak percaya trik ya. Ore gue banyak banget guys, serius. Gue tuh sekalinya tani itu ore tuh bisa sampai berpuluh-puluh gue tampung ini berpuluh-puluh. Jadi gue kalau 3 tuh lama nih proses. Kalau misalnya 3 itu gue harus mindahin ke sini, ngetik 3 terus diproses, itu lama. Jadi gue langsung aja semua proses buang. Nah semua proses buang. Nah apa yang dibuang? Jadi sekalinya lu proses ini itu kadang ada yang harus diambil, ada yang harus dibuang. Nah nanti gue bakal tunjukin ke lu mana yang diambil, mana yang dibuang gitu kan. Bahkan kalau lu udah pemain RF, lu bakal tahu lah mana yang diambil, mana yang dibuang, mana yang ada harganya, mana yang ada harganya gitu. Karena dari pecahan ini lu bakal dapet namanya talik ya. Kalau yang mahal tuh kayak Igno, Favor, Mercy atau Resto, Grace, Darkness. Nah itu talik yang lumayan ada harganya lah. Kalau sisanya biasanya orang bilang talsam gitu, talik sampah, karena mereka nggak dicari orang karena nggak kepake juga, itu cuma buat elemen. Nah talik sampah pun itu bisa jadi duit guys, itu bisa dipecahin jadi koin di sini. Jadi koin dijual ke NPC kayak gini nanti gitu. Nah ini itu menurut gua ini petani yang paling worth banget.
dibanding tani-tani yang lain gitu. Gimana caranya sih? Kalau ada nanya, bang lu mainnya free player itu gimana bisa beli ini itu, duitnya tuh dari mana kalau lu nggak ngeluarin duit pribadi? Ya dari sini nih, gue tani kayak gini nih, contohnya nih sepaket. Nah ini bisa gue jual. Nah gue juga ngelihat pasar. Jadi kalau di pasar harganya menurut gue kurang apa ya, kurang stabil lah, daripada gue jual mending gue pecahin gitu. Ya pokoknya hitungannya antara lu ngejual paket ini sama lu mecahin ini, lu proses itu sebenarnya hitungan nggak beda jauh, cuma ada faktor luck biasanya. Kalau lu mecahin ini, lu jatuhnya seperti berjudi juga. Nah, berjudinya itu apa? Berjudinya itu talik yang lu dapetin dari orang yang lu pecahin ini. Jadi ada talik kayak tadi tuh favorit itu kan dijual lumayan tuh. Nah biasanya orang tuh jual satu slot itu lumayan lah, dijual tuh lumayan gitu. Atau kalau lu kayak gua, lu petaninya kayak gua nih banyak gitu, bisa nampung ore banyak gini nih, bisa sampai berpuluh-puluh. Kayak misalnya nih, gue bisa nampung ore 50 paket. 50 ini kan satu paket nih, gue punya 50 paket ore kayak gini. Nah itu kalau dijual dengan rupiah, tinggal lu kaliin aja harga satu paketnya berapa gitu. Misalnya satu paketnya ini harga 15.000, ya 15.000 kali 50 aja tuh udah berapa ya kan. Makanya kalau buat beli barang-barang yang dibilang mahal itu ya dengan tani itu ya nggak mustahil gitu. Kecuali kalau lu mau beli item yang high end ya mungkin kalau lu bener-bener petani banget kan, jadi lu hidup lu cuma buat main game ini dia nih, mungkin bisa lu beli gitu dengan cara bertani seperti ini. Kalau gua kan ya gue pengen main game tapi gua nggak mau terlalu banyak ngeluarin uang ke sini, jadi gue puterin aja uang yang ada di sini gitu. Nah lanjut, nanti gue bakal tunjukin ke lu, kayaknya kali ini gue nggak bakal ngejual ini, gue bakal pecahin semua ya kan yang gue punya. Nah nanti gue kasih lihat ke lu ada berapa banyak gitu yang gue dapet dari hasil mecahin ore yang gue punya. Nah gue balik dulu kan, gue kasih lihat dulu coba nih di item gue. Jadi sebelumnya itu ya kalau lu pengen tani, nanti lu bisa tanya dari kolom komentar. Kalau ada yang lu tanyain kan gimana cara tani apa, atau masih lu belum ngerti, lu bisa tanya lagi nanti di kolom komentar di sini. Biasanya tuh seminggu aja tuh udah dapet puluhan paket guys. Seminggu aja tuh dapat puluhan, itu dengan santai ya. Gue nggak tiap hari tani, gue masih kerja juga dulu, jadi gue main tuh buat ngisi waktu kosong gue. Apalagi sekarang kan lagi ada covid kan, lagi ada orang bilang tuh WFH gitu kan, bisa ada di rumah. Nah di rumah itu daripada gabut ya gue mendingan gue main game. Kadang gamenya juga ya kalau lu iseng-iseng mau nyari penghasilan bisa juga gitu. Nah di sini hasil tani gua kan, tani gua nih. Nah nih tuh, ini hasil tani gua guys. Ini tuh sebenarnya nggak ada, ini hasil gua dari mecah-mecahin. Ini aja udah 93, udah mau satu slot. Ini juga udah satu slot. Ini bisa dijual dengan rupiah, atau mungkin lu mau jual dengan mata uang di Sena. Terus di Sena lu kayak gini udah 1M, bisa lu jual di Sena lu dengan harga pasaran berapa sekarang di game itu, lu jual. Ya lu puterin duit aja di sini gitu. Karena semua yang lu ambil dari CM tadi itu semuanya kepake. Semuanya, nggak ada yang enggak. Bahkan ini T1 ini tuh bisa dipakai buat bikin tower juga, atau mungkin lu nempak pakai ini kan. Bisa aja. Kayak ini dapat dari Tiny CM juga nih, event Weapon Socket. Ini updatean baru guys, tahu karena dulu gue main di RF lama tuh ini nggak ada. Ini dulu baru. Nah ini tuh kalian lo farming orang ini dia tuh dapat terus. Nah ini duit gue 32 juta. Ini sebenarnya 0. Nah ini duit ini dari mana? Ini dari gue jual ini dua ini terus sama ini jadinya gold nih. Ini gold ini dari jual ini. Nah gold ini itu lu juga bisa nanti ngelihat dari pajak nih, pertukaran. Lu lihat pajak. Nah pajak ini ada pajak NPC harga. Ini harga NPC. Jadi kalau lu beli item kayak mau beli tower atau mau beli apa, itu pajaknya di sini.
harganya. Jadi misalnya harganya 10.000 ya ada pajaknya gitu, atau mungkin lu jual tuh ada pajaknya. Nah ini dia nih, 1 gold nilai tukar. Nah 1 gold ini tuh ditukar 2.200. Nah kalau lu punya goldnya banyak, itu lu tukerin ke sini tuh jadi mata uang bangsa ini, itu lumayan. Walaupun memang ada potongan juga, sebenarnya ada potongan juga ini kecil, tapi kan lu sekalian farming, lu jualin ini, ada dapat goldnya, lu tukerin lagi jadi di sana lu udah 1M, lu jual lagi 1M ke orang gitu. Ini cara tani gua. Jadi kalau ada orang yang bilang enggak lebih bagus, oke, itu menurut dia. Gua bisa beli item-item yang lumayan mahal lah gitu kan, yang kalau anak kecil kayaknya nggak mungkin bisa beli juga kan. Nah itu dengan cara seperti ini gitu. Nah ini gue bakal tunjukin pecahinnya kali ya. Gue bakal ngasih tunjuk pecahin semua ore gue kan. Gue bakal dapet apa aja nanti. Gue bakal kasih lihat ke lu. Yang jelas pasti tadi Igno gue bakal jadi 1 slot lebih, karena gue punya banyak. Karena orang jual itu biasanya 1 slot itu ya masih terjangkau lah 1 slot. Dan Igno itu digunain bisa buat tempat senjata. Jadi orang buat senjatanya dia kayak gini kan, dia tuh senjatanya masih belum ada cahayanya, pasti dia mau nempa juga gitu, mau ditempa lagi kayak gini nih. Ini mungkin plus 4, kalau nggak plus 4 plus 5 lah. Dan nempanya pakai Igno gitu guys. Nah ini gue langsung aja. Jadi nanti kalau ada yang mau tanya-tanya lagi tentang tani ataupun apa, lu bisa komen aja lah. Atau mungkin lu yang tahu gua di in-game, nanti, lu bisa langsung whips di in-game gua, atau mungkin bang, coba bang bikin kayak gini gimana sih contohnya gitu ya. Nanti kalau misalnya gua ada waktu lagi, gua bakal tunjukin lah gitu. Cuma ini beberapa tuh ada pesan dari orang-orang yang main bareng gua. Ada yang nggak percaya gitu, serius lu bilang lu bener-bener free player gitu kan. Ya inilah gue kasih lihat ke lu. Sebenarnya gue bukannya pelit, gue bukannya nggak mau ngasih tahu tani gitu cuk kan. Cuma karena banyak juga petani yang lain, terkadang tuh nanti malah jadi kontra. Dan jadi kontra bilang so tau lah tani di sini. Nah, gue sebenarnya nggak mau kayak gitu, tapi kan karena makanya gue bilang dari awal di sini, ini cara terbaik itu menurut gue tuh seperti ini, karena apapun yang lo dapet itu semuanya kepake gitu. Langsung aja sekarang contohnya kita proses, karena ini nggak gue jual ya. Tapi kalau lo mau jual ini bisa, nih jual 1 paket nih lo jual. Kalau gue kayak kali ini nggak gue jual sih, gue pakai aja kan. Coba bentar dulu. Gue sekarang nyatuin dulu apa gimana ya? Oke lah, gue satuin dulu sama. Jadi gue ada apa ya? Car tampung lah, namanya car penampung. Ini rare ore ini juga dapat dari CM ya. Ini kalau orang, jadi di RF ini ada senjata rare D. Senjata rare D itu pakai koin guys, pakai koin juga bor belinya itu. Jadi koin itu dapatnya dari senjata intense level 50. Itu dari jadiin koin sampai ya tergantung lu mau pakai T4 atau pakai LGS atau SLGS, itu beda-beda jumlah koinnya. Karena gue nggak ngebahas rare D, jadi ya gue nggak terlalu mendalami, gue cuma ngasih info aja. Rare ore ini bisa diolah juga di penempah ore ini, diproses. Nah ini nanti setelah jadi batu game yang paling tinggi, ini dia nih contohnya. Nah udah jadi kayak gini, itu bisa ditukar dengan box. Tukar boxnya itu di sini. Nih tukar dengan box ini nih. Jadi tukar nanti tinggal diklik aja sih, langsung jadi box kayak gitu. Nah dari box itu tuh random dapatnya. Kalau lu hoki lu bisa dapat apa ya, relik kalau nggak salah ya, relik yang Spadona ya, pokoknya relik level 1 kalau nggak salah ya. Itu setara intense plus 3 kalau nggak salah. Buat kayak gaya lah kayaknya itu sih.
itu dari sini. Nah, ini juga banyak orang yang nyari, banyak yang beli juga. Ini bisa beli dijadiin mata uang bangsa dan ya muter lagi aja duitnya di situ, muter lagi di situ. Intinya lu bertani, lu nyari yang dicari orang gitu. Atau mungkin lu nyari yang mau lu pakai sendiri. Jadi lu nggak beli dari orang lain. Nah, sekarang di sini gue tadi mau mecahin kan, karena emang niatnya nggak gue jual kan. Kalau di sini dapatnya itu ya pasti talik-talik lah. Sama kalau lu mau bikin senjata, itu bikin senjata yang tipe A atau mungkin mau bikin senjata tipe C. Di senjata tipe C itu yang bikin bisa sampai level 45 aja. Kalau senjata intense tipe C yang level 50 itu dapat dari drop pit boss. Dia nggak dapat dari bikin, dia harus drop. Kalau bikin pakai level 45 biasa maksimal. Nah, bahan-bahannya itu dari ini juga nih, mentahan dari ini gitu. Yang gue inget sih kayaknya kalau lo mau bikin staff itu pakainya mentahan dari biru. Kalau pisau, pedang itu dari yang hitam, dan lain-lain, lalu bisa baca nantilah buat itu. Nah, di sini gue bakal pecahin contohnya di sini supaya lu nggak penasaran gitu kan. Emang kalau mecahin itu untungnya berapa sih gitu. Nah, untungnya itu ya ini sebenarnya faktor hoki juga. Jadi kalau lu hoki pecahannya itu dapetnya bagus-bagus ya makin untung banyak gitu. Kayak gini contohnya gue tuh mecahin langsung ya. Biasanya gue mecahin tuh dari yang dikit-dikit aja dulu sih. Kayak gini tuh langsung aja kalau gue buang. Nah, kalau yang lu buang ini itu nggak hilang. Yang lu buang ini tuh nanti bakal jadi gold. Nah, gold itu jadi bukan cuma lu jual ini, lu mecahin ini pun sebenarnya itu jadi gold. Goldnya bisa lu jadiin desena lagi, atau mungkin jadi mata uang bangsa lagi gitu kan. Jadi nggak rugi sih sebenarnya. Cuma lu kayak daripada lu AFK kayak gini, lu boring ngapain, lu nggak tahu mau ngapain, mendingan lu farming. Lu farming itu lumayan gitu kan. Langsung aja lagi deh. Tuh kayak gini dapetnya satu gitu, buang. Nah tuh nambah lagi kan gold gua kayak gitu. Nah kayak gini dapet talik tuh, ya ambil aja lah. Walaupun dibilang ini talsam kan, talik sampah, cuma ini kalau dijadiin koin tuh bisa 900.000 apa 1 juta ya, pokoknya sekitar segitulah. Nih tuh resto. Nah ini kalau bisa lebih untung lagi tuh, ini tuh talik ini lu jual tuh jangan ke jadiin koin, lu jualnya itu ke orang. Kalau ke orang itu kayak resto ini masih bisa dibeli dengan harga yang di atas jadi koin. Pokoknya lebih mahal kalau lu jual ke orang, kan orang itu butuh. Biasanya kalau masing-masing talik itu beda-beda fungsinya gitu. Kayak tadi udah gue bilang kalau lu mau nempas senjata harus pakai Igno. Kalau ini tuh resto buat nyambut talik yang udah dipasang. Kayak misalnya lu pasang senjata level 30 nih, lu udah tempa pakai Igno, kan sayang tuh dibuang. Nah Ignonya aja lu ambil pakai resto ini gitu. Atau mungkin ini nih poin PVP. Poin PVP ini kan minus. Nah ini tuh bisa kita nolin lagi pakai talik ini. Nah masing-masing talik itu nilainya beda-beda. Ada yang berapa ratus atau berapa. Jadi buat netralin PVP ini pakai talik-talik ini gitu. Kalau orang itu biasanya kayak gini tuh pecahinnya tuh 22, 33, 11 ya, tergantung mereka maunya tuh kayak gimana. Atau mungkin mereka punya trik sendiri ya, terserah lah. Cuma intinya ya ini tuh dipecahin gitu. Ini tuh buat bikin senjata nih. Kalau lo mau bikin senjata kayak injure intense kan, orang bikin senjata tuh injure intense yang pedang, pisau itu bikinnya dari sini. Nanti dapat tipe A. Tipe A nya misalnya injure itu diambil ability-nya aja, dijadiin sama yang intense aja, jadi injure intense tipe C gitu. Nah itu bisa dibuat jatuhnya farming juga sih sebenarnya. Jadi lu bikin senjatanya itu nanti lu jual. Karena kalau kayak gini kan gue sekalian farming ini, gue mecahin terus dapat lagi bahannya kayak gini,
Tuh bahannya gue dapet kan nih, ini gue ambil kan gue nggak beli, ini gue dapet, gue jadiin pedang atau gue jadiin tongkat, jadiin apapun itu, dan gue jual lagi kan ya lumayan gitu. Karena orang banyak juga yang bukan cuma cara kuat, tapi pengen juga cara tuh kelihatan, kalau orang tuh kelihatan ganteng gitu kan, kelihatan ganteng kayak gini nih. Ini tongkat tuh nyala-nyala, ganteng guys. Kalau gini kayak nggak nantang gitu dilihatnya. Jadi banyak juga orang yang pengen ganteng gitu cara, oh jadi dia senjata level kecil pun nyala-nyala gitu nih kayak gini nih. Nah ini nyala tuh, ada aura ungu kan, ini bisa plus 3 plus 4 lah kayak nyala-nyala gini nih. Kalau kayak gini ini kan cuma tipe A biasa nih, dia nggak ada auranya gitu. Kayak orang juga pengen ganteng kayak gini kan nyala-nyala tuh sambil pamer kayak gitu. Lu dari bertani ore ini bisa drop, lu pecahin tuh drop, nanti drop ini nih. Nah yang mahal itu namanya redstone, warna merah. Redstone itu buat bikin armor tipe C. Nah armor tipe C kayak gini nih, tapi buat armor tipe C level 50 ya. Armor tipe C level 50 itu bikinnya tuh pakai redstone, dan redstone itu tuh dapatnya tuh dari sini, nggak bisa di trade, nggak bisa dikasih ke orang, kecuali kalau yang dari event ya, ada kayak redstone box gitu atau redstone piece. Nah redstone box itu satu juga harganya mahal banget, bisa seharga kayak Igno, kayak Favor gini, satu doang warna merah itu juga. Nah buat bikin tipe C itu butuh 10. Nah lu kalau mau punya armor tipe C dan lu nggak mau ngeluarin duit banyak, ya lu farming ini nanti drop nih, tenang aja, gue udah banyak dan nanti juga bakal pasti drop itu redstone. Gue bakal kasih lihat ke lu. Gue masih dapat banyak redstone itu 10 itu nggak gampang, soalnya dia kayak gue tadi udah buka beberapa kan, itu belum kelihatan kan redstone-nya. Jadi nggak setiap lu buka dapat redstone itu susah, dan satu armor itu butuh 10 redstone. 10 redstone itu jadi satu. Nih ini kan udah gue bilang, ini redstone tuh, inilah yang dicari-cari sama orang buat bikin armor tipe C. Nih ini tuh, waduh ini item langka lah dibilang lah. Dan orang-orang itu yang udah pada pemain-pemain yang bukan dewan ya. Kalau dewan pasti dia pakai armor dewan, karena dia lagi naik, lagi ngejabat jadi dewan, dia bakal dapet efek kuning. Biasanya efek kuning itu tambahan serangan, atau mungkin tambahan pertahanan, atau mungkin nambah miss, atau nambah apapun itulah. Nah orang-orang yang rakyat biasa nih, kayak rakyat biasa itu kayak gua nih, kayak gini tuh rakyat biasa, biasanya tuh dia pengen pakai armor yang ada efeknya lah. Nah armor yang ada efek itu armor tipe C. Dari gua bilang ke lu, dan bikinnya ya pakai ini itu, sama pakai ability. Nah ability itu dari mana? Oh gue dapat lagi tuh, lumayan lah. Nah ability itu dapat dari mana? Ability itu dari farming monster biasanya itu di CT ada, di Ether juga banyak. Sekalian farming Zeni, sekalian drop inventory box itu yang buat ngebuka ability. Terus di Elan sekalian leveling gitu. Jadi kalau gua tani ini, gua farming ini, waktu itu tuh gue jualin paketannya, gue jualin itu berapa puluh paket, gue jual dapet duit rupiahnya itu gue beliin ID orang yang isinya tuh redstone ini satu slot, atau mungkin berapa slot lah tergantung lo mau beliin ini berapa slot. Habis itu duitnya itu masih ada sisa, gue beliin lagi ITB. Itu tergantung lu butuh berapa, butuh satu slot kah, apa butuh 2 slot. Nah jadi setelah lu beli ID redstone, karena redstone ini nggak bisa di-trade, jadi lu beli sekalian ID-nya udah lu beli, terus lu beli ITB. Kenapa lu beli ITB? Karena ITB setelah dibuka ability-nya itu nggak bisa di trade, sama kayak redstone. Lu dapat lagi, lagi hoki gua kayaknya. ITB itu buka jadi
ability. Nah, ability itu sama kayak redstone, nggak bisa di trade. Jadi kalau lu buka ID-nya itu sekaligus bareng redstone, sama-sama nggak bisa di trade gitu. Jadi buat bikin armor tipe C itu 10 redstone sama 10 ability. Misalnya ability-nya lu bikin strong ya 10 strong gitu. Jadi gue itu bikin armor tipe C apa segala macam ya, gue muterin duit dari sini aja gitu. Jadi gue nggak ngeluarin kocek dari yang lain. Oh iya, lu kalau mau bukain paket ore gini, please banget jangan satu paket. Lu baru satu paket gini nih, lu baru tani udah satu paket, terus lu buka kayak gini. Itu tuh apa ya? Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi kentang banget bor itu. Lu cuma buka sepaket doang, aduh. Satu paket itu belum tentu bisa dapet talik juga. Jadi nggak apa ya, faktor lucknya tuh kayak kurang. Lu bakal katanya itu ini yang level 3. Yang level 3 ini yang paling tinggi. Walaupun ada sih level 4 paling tinggi sebenarnya. Itu nggak bisa ditani, itu harus lewat pit boss itu dapatnya kalau di RF klasik ini, karena dia nggak menyediakan. Ini bluestone. Kalau ini kan buat bikin tipe C. Kalau bluestone juga ada gunanya. Bluestone ini gunanya buat naikin tier. Nah, yang belum tahu tier, ini tier dari ini ya. Ini tier 1, tier 2, tier 3, T1, T2 gitu kan. Nah, ini bisa nih. Ini T1 ini tuh bisa dijadiin T2. T2 bisa dijadiin T3. Pakai apa? Pakai ini tadi. Pakai bluestone tadi itu. Nah, bluestone itu nanti digabungin, dikombinasiin sama ini. Adalah hitungannya. Lu bisa baca-baca, nanti ada hitungannya. Setelah lu jadi itu nggak 100% jadi masih ada kemungkinan gagalnya gitu. Makanya gue nggak ambil itu, kadang malah ngabisin duit. Nih pecahan-pecahan ini kalau di RF klasik ya, kalau di RF lain kayaknya sih gue belum tuh ada juga nih. Pecahan ini bisa dijadiin charm. Charm itu tuh kayak silit apa sih itu namanya lah. Itu buat nambahin adalah kayak charm speed, nambahin attack dari animus, nambahin attack dari kayak apa namanya, tipe AR di Bellato tuh yang Bemo itu nambahin damage attack-nya. Ada yang nambahin masa debuff lu. Jadi lu kalau dikutuk sama orang dikasih debuff, itu bakal debuffnya nggak bakal maksimal. Jadi misalnya harusnya 60 detik, dia cuma 30 detik. Nah itu ada di sini bikin charm. Dia pakai ini dikumpulin sampai 99 lah satu slot. Dijadiin piece-nya jadi 1 sampai 5 piece. 5 piece itu dijadiin lagi 1. Nanti baru keluar charmnya. Gitu. Bikin armor tipe C itu masuknya juga farming. Oh, lihat dulu kalau ya. Ini dia. Ini tuh ability. Ini tuh nggak bisa di trade. Tuh ketidakmungkinan itu nggak bisa di trade. Tuh nggak bisa di trade. Nah ini gue udah ada beberapa kan. Nih ini resin piece. Ini tuh bisa di trade tuh. Nah cuma itu 17 itu tuh 10 tuh cuma jadi 1 gitu. 10 tuh cuma jadi 1, dan di sini gue punya 6. Tadi udah dapet 4 tuh, udah 10 kan. Udah 10 bor. Udah bisa bikin armor tipe strong lagi tuh. Gue udah punya ability-nya tuh, atau mungkin bikin vampir. Udah bisa bikin, dan kalau jadi ya lumayan. Jadi nggak gue pakai, gue jual aja kan, lumayan. Gue dari hasil tani ini aja tuh udah muterin berapa banyak uang tuh di sini tuh, dari redstone, dari gold, dari disena, banyak. Makanya kalau lu yang masih nggak percaya nih, gue kasih lihat cara bertani, cara mendapatkan
rupiah, mendapatkan uang dari game ini nih yang mau lu puterin lagi buat beli item dalam sini lagi. Atau mungkin ada juga orang yang sengaja nyari duit di sini, jadi dia emang nggak kerja gitu, emang kerjanya cuma main game aja. Ya kayak gini, tani kayak gini. Atau mungkin lu lebih seneng tani di Ether tadi kan, ya nggak masalah, itu pilihan lu, Bor. Oke, itu yang terakhir. Sekarang tinggal lihat di sini. Gua dapet 47 favor. Kurang lebih ini 50 paket ya. 50 paket ore. 50 paket. Ya kalau dihitung-hitung sih ada 3 paket yang nggak ngeluarin favor gitu aja sih intinya. Favor. Kalau kita ngitung dari favor yang emang lagi langka sekarang. Terus Igno 34. Di sini Chaos 53 tuh, lu bisa lihat aja akhirnya nih. Nah, dari tadi gua ngambil ya. Gua ngambil total 400 ya. 400 ya, gue balikin dulu nih 100 jutanya, gue balikin dulu semua aja kali ya biar kelihatan, biar lo bisa lihat itu. Berarti hitung aja 300 juta berarti ya. Nah, sampai kan bisa 30 jutaan kan di awal kan. Ya itu nggak segitulah nih ya. 145 ini kalau sekarang itu 2200. Satu itu jadi potongannya 200-an berarti ya, 200 sekian tuh potongannya tuh. Mungkin 1,64% ini kali potongannya tuh. Satu goldnya. Nah, ini kalau gua habisin semua tuh 296 balik tuh nggak? Balik. Tadi yang udah lu pakai banyak itu buat mecahin ore itu tuh balik. Makanya udahlah, menurut gue ini tuh udah farming terbaik lah. Lu cuma muterin keuangan lu tuh di sini, dan lu dengan lu udah balik nih hasil dari lu mecahin kan tadi, gold lu dijadiin di sini kan balik tuh dari hasil mecahin tadi tuh. Ini lu belum lagi lu jual ini nih. Ini tuh bisa dijual pakai rupiah nih. Ini pakai rupiah, ini bisa pakai rupiah kan. Ini. Ya pokoknya ini udah terbaik lah. Gua nggak bisa nyebutin harga pasar sekarang kali ya, karena harga pasaran udah naik, bisa turun juga. Jadi ya tergantung lu aja yang para gaming, karena di sini intinya gue bukan mau ngasih tahu harga pasar ataupun apa, gue cuma ngasih tahu tips farming gitu, biar lu nggak penasaran kan. Orang kalau cuma bikin video tuh video gameplay lah, video apalah, walaupun ada video farming tuh lu nggak dikasih lihat mungkin hasil akhirnya. Nah di sini gue kasih lihat hasil akhir dari farming gue. Itu kemarin gue farming seminggu di event drop rate itu juga nggak full karena gue masih ada aktivitas kerja di luar. Jadi gue cuma paling sore ataupun malam gue farming kayak gini. Itu juga nggak seharian, paling cuma beberapa jam gitu. Oke deh kalau gitu. Kalau ada yang mau ditanyain, kalau ada yang mau disampein, bisa lu komen. Atau mau ada pesan ataupun saran, bisa lu komen aja. Atau mungkin ada yang mungkin punya tips lebih bagus lagi, bisa lu saranin lagi kan. Kita bisa bagi-bagi ilmu. Makasih yang udah lihat, dan terutama udah makasih juga untuk
yang minta gue bikin video ini yang gak gue sebutin orangnya kan, karena ada beberapa. Sekarang nih video udah gue bikinin, lu tinggal lihat. Gue udah nggak bisa ngomong lagi, lu harus percaya, lu bisa lihat sendiri gimana gue farming kan. Itu seminggu ini aja lu bisa hitung lah, ini gue dapat berapa nih seminggu nih totalnya kan. Totalnya dapat berapa dari hasil ini tuh bisa kelihatan. Sama tadi kayak ininya, T3-nya, terus desainnya pun masih dihitung, masih utuh ya kan. Ya lu lah yang bisa menilai lah gimana tips farming dari gue ini gitu. Oke, kalau gitu sekian dan terima kasih. Kalau ada masukan-masukan biar gue bisa bikin video lagi. Kalau ada yang mau ditanya-tanya silakan. Makasih. Buat penutup jangan lupa like dan subscribe, atau lu gue caos.